Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Royhan Habibie Rahman, NIM 24215000024, akan mempresentasikan tentang audit keamanan sistem pemerintah digital. Latar belakang dan profil sistem pemerintah. Volume layanan sangat tinggi. Portal layanan publik memproses ribuan permohonan setiap harinya, mulai dari penerbitan KTP dan kartu keluarga, pengurusan akte kependudukan, perizinan usaha melalui sistem OES (Online Single Submission), hingga pengaduan masyarakat. Skala transaksi yang besar ini menuntut pengawasan keamanan yang ketat agar layanan tetap dapat diandalkan oleh warga. Perlindungan data kependudukan. Sistem penyimpanan data pribadi warga dalam jumlah besar, termasuk nomor induk kependudukan, data warga, riwayat permohonan, dan data pribadi lainnya. Data kependudukan tergolong personally identifiable information yang bernilai tinggi dan kerap menjadi target utama serangan cyber maupun praktik jual beli data secara ilegal. Kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai instansi pemerintah penyelenggara sistem wajib memenuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta standar keamanan informasi yang diterbitkan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Profil sistem yang diaudit. Ruang lingkup audit difokuskan pada ekosistem portal layanan publik terpadu dan API Gateway yang menjadi penghubung antara aplikasi warga dengan basis data kependudukan serta sistem perizinan. Evaluasi difokuskan pada 4 area utama. Validasi logika bisnis pada sisi backend, kontrol akses terhadap API, mekanisme autentikasi dan otorisasi bagi warga maupun aparatur sipil negara, serta manajemen sesi pengguna, guna mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat memengaruhi keamanan layanan dan data warga. Arsitektur dan alur data sistem. Diagram berikut menggambarkan alur permohonan layanan warga pada sistem pemerintahan digital beserta titik-titik kritis yang menjadi fokus evaluasi dalam audit keamanan. 1. Warga mengirimkan permohonan layanan seperti pengurusan KTP, pengajuan izin usaha, atau pengaduan melalui aplikasi atau portal web. Yang kedua, WAF dan DDoS protection. Lapisan pertahanan pertama yang menyaring trafik berbahaya sebelum mencapai sistem inti. Yang ketiga, API Gateway, titik masuk utama yang mengintegrasikan layanan Dukcapil, data kependudukan, dan layanan perizinan OSS. Yang keempat, basis data kependudukan, lapisan pemrosesan dan penyimpanan data akhir. Titik kritis keamanan, pertukaran token sesi warga dan ASN rentan jika validasi masa berlaku atau integritas token lemah. Validasi parameter API.
celah pada objek permohonan yang menghubungkan data antar warga. End-to-end encryption, memastikan data kependudukan tidak dicegat dan dimanipulasi di tengah jalan. Selanjutnya, pemetaan kerentanan. Pemetaan celah CI, thread, dan USP top 10. CI thread confidentiality atau kerahasiaan. Kategori USP top 10 A01 broken access control. Deskripsi celah keamanan spesifik sistem. Beacon API tidak memvalidasi otorisasi objek. Manipulasi ID permohonan dapat menampilkan data NIK warga lain. Risiko kritikal. CA triad integritas. Kategori OSP A03 injection atau parameter tampering. Deskripsi celah keamanan, kurangnya validasi ulang pada sisi server side validation terhadap pilot status permohonan sebelum diteruskan ke basis data kependudukan. Risiko kritikal. Selanjutnya CA triad availability atau ketersediaan. Kategori A05 security misconfiguration. Deskripsi celah keamanan, endpoint login portal full public tidak dilengkapi rate limiting, memicu risiko serangan botnet atau DDoS saat pendaftaran massal. Risiko hack. Selanjutnya confidentiality dan integrity. Kategori A07 identification dan out virus. Deskripsi celah keamanan, masa berlaku season token JWT terlalu panjang. Tidak ada token invalidation otomatis saat login di perangkat baru. Resiko hack. Selanjutnya skenario serangan. Skenario serangan POC 1 atau bola atau idor pada data kependudukan. 1. Request normal. APP mengirim request ke API atau V1 atau permohonan. NIK membawa token JWT warga A. 2. Intersepsi. Penyerangan mencegat paket data menggunakan proxy dan mengubah parameter NIK menjadi milik warga B. 3. Celah beacon. Server hanya mengecek apakah JWT valid, tetapi tidak mencocokkan apakah token A berhak mengakses data B. Dampak kebocoran data kependudukan pribadi warga B, NIK KK, alamat, riwayat permohonan. POC 2. Parameter tampering status permohonan. 1. Skenario. Warga mengajukan permohonan izin usaha melalui portal WS daerah. 2. Modifikasi payload. Penyerang memanipulasi payload JSON sebelum terkirim. Status menunggu verifikasi diubah menjadi disetujui. Celah beacon. Sistem mempercayai status dari request klien tanpa memverifikasi ulang ke basis data internal. Dampak: penerbitan dokumen atau izin resmi tanpa verifikasi sah, potensi penyalahgunaan layanan publik. Skenario serangan POC. Simulasi serangan terhadap ketersediaan availability portal layanan publik digital, khususnya pada periode pendaftaran layanan dengan lonjakan trafik tinggi, misal pendaftaran bantuan sosial atau CPNS. 1. Reconnaissance.
Penyerang memetakan endpoint publik portal layanan, pendaftaran, login, pengaduan, yang minim proteksi rate limiting. Yang kedua, automated flood. Bot mengirim ribuan request bersamaan ke endpoint pendaftaran layanan secara otomatis, menghabiskan kapasitas server API gateway. Yang ketiga, resource exhaustion. Server kehabisan resource pemrosesan menyebabkan portal layanan publik tidak dapat diakses oleh warga yang sah. Selanjutnya, OSP Top 10 Part 3. Menyelesaikan daftar ancaman utama OSP. Penggunaan komponen dengan kerentanan yang diketahui serta kegagalan dalam logging dan monitoring yang memadai. Visibilitas keamanan sistem pemerintahan digital penting untuk deteksi dan respon independen yang cepat. Komponen rentan, identifikasi dan update komponen perangkat lunak pihak ketiga. CMS Portal Library Integrasi Dukcapil yang memiliki kerentanan diketahui untuk mencegah eksploitasi. Logging dan monitoring. Implementasi logging komprehensif dan monitoring real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada portal layanan publik secara proaktif. Deteksi dan respon insiden. Tim keamanan TIK pemerintah daerah harus mampu merespon insiden dalam waktu singkat melalui sistem alerting yang terintegrasi dengan BSSN atau CSIFT. Selanjutnya, hasil audit. Analisis hasil temuan audit. Analisis kerentanan sistem pemerintah digital berdasarkan pendekatan GI, TREAT, dan OSPP Top 10. Temuan mencakup statistik tingkat risiko, distribusi kerentanan, dan rekomendasi perbaikan keamanan. Total kerentanan teridentifikasi 84 kerentanan. 14 kritis, 27 tinggi, 29 sedang, dan 14 rendah. Fokus utama pada broken access control, autentifikasi lemah, dan exposure data kependudukan sesuai OSPP Top 10. Tingkat risiko ekstrim. Tingkat risiko sistem. Risiko kritis pada 17% sistem, broken access control, dan kebocoran NIC. Risiko tinggi 32%, misconfiguration dan out lemah. Risiko sedang 34%. Risiko rendah 17%. Mitigasi prioritas tinggi telah disusun. Analisis risiko. Distribusi kerentanan sistem pemerintah digital berdasarkan kategori GI TREAT dan OSP Top 10. Analisis ini mengidentifikasi area kritis yang memerlukan perhatian dengan fokus pada perlindungan data warga, keandalan layanan, dan ketersediaan sistem, kerahasiaan, risiko kebocoran NIC, dan data kependudukan akibat broken access control pada API. Integritas data. Risiko manipulasi status permohonan dan dokumen akibat validasi beacon yang lemah. Ketersediaan. Risiko downtime layanan akibat serangan flood pada periode pendaftaran massal. OSP Top 10. Kerentanan lintas kategori, access control, misconfiguration, dan out failures. Selanjutnya, rekomendasi keamanan. 4 pilar utama untuk memperkuat keamanan sistem pemerintah digital berdasarkan analisis GI, TREAT, dan OSP. Enkripsi data. Implementasi enkripsi end-to-end untuk data
kependudukan dalam transit dan address menggunakan standar AES 256. Keamanan page management. Proses paging terjadwal dan proses untuk mengatasi kerentanan komponen dengan SLA kurang dari 72 jam. Selanjutnya, multi-factor authentication. Penerapan MFI berlapis dengan OTP dan hardware token untuk akses ASN pada sistem administratif kritis. Security monitoring. SOC atau CSIRT terintegrasi BSSN dengan deteksi anomali real-time serta respon insiden yang terkoordinasi. Strategi implementasi. Keamanan sistem pemerintah digital. Studi kasus implementasi audit keamanan pada sistem pelayanan publik digital pemerintah daerah menggunakan pendekatan GI Trade dan OSP Top 10 untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan meremediasi kerentanan secara komprehensif dan terstruktur. Timeline dan prioritas. Phase 1 sampai 2 discover atau assessment minggu ke 1 sampai ke 4. Phase 3 sampai ke 4 remediasi atau dan validasi minggu ke 5 sampai ke 10. Phase 5 dokumentasi dan serah terima minggu ke 11 dan 12. OSP Top 10. Mitigasi broken access control, injection dan adversarial dan security misconfiguration melalui patching otomatis, WAF dan secure code review. Fokus strategi implementasi meliputi timeline proyek terukur, prioritas berbasis risiko, serta langkah teknis konkret untuk memastikan keamanan data warga dan layanan administrasi tetap terjaga sesuai standar SPBE dan BSSN. Langkah teknis GI, enkripsi data end-to-end, kontrol akses berbasis RBAC, hashing password dengan Bcrypt, serta backup dan disaster recovery terjadwal. Monitoring dan evaluasi. Dashboard real time untuk pemantauan kontinu, alert otomatis terhadap anomali, serta laporan berkala ke inspektorat dan BSSN. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.